Saya ingatkan kembali kepada kalian, sebelum melanjutkan mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya kalian berdoa agar tidak ada gangguan-gangguan gaib yang kalian alami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Inilah cerita lengkapnya. Tak ada siapapun dalam kamarku. Yang ada hanya seekor babi yang perutnya terburai. Dan dia adalah ayahku. Setelah menekuni studi selama 6 tahun, hari itu aku pulang ke desa kelahiranku. Sepanjang perjalanan dari Bandung, hatiku dibuai perasaan gembira dan bahagia yang tiada taranya. Betapa tidak, aku kembali dengan mempersembahkan gelar keserjanaan. Jelasnya insinyur pertambangan. Alangkah senang dan bahagianya hati ayah, karena segala jerih payahnya tidak sia-sia. Begitu pikirku. Anak yang dibanggakannya di kalangan keluarga dan teman sejawat telah memperoleh kemenangannya dalam studinya. Namun alangkah terkejutnya aku ketika lepas maghrib tiba di rumah. Nampak banyak sosok-sosok tak jelas di antara warga desa yang memegang tombak, parang, arit dan tali penjerat. Hatiku berdetak tidak karuan. Ada apa sebenarnya? Demikian pikirku. Beberapa belas meter di depan rumah, langkahku terhenti ketika terdengar suara raungan yang sangat nyaring dan menyayat hati. Setelah ku dengar dengan sesama, dapat dipastikan bahwa yang menangis itu adalah ibuku sendiri. Apa yang telah terjadi? Pikiranku semakin cemas. Apakah ibu menangis karena kematian ayah? Aku pun segera menghambur masuk ke dalam rumah. Tapi di pintu, ibuku sudah menyambutku dan memelukku sambil menangis meraung-raung. Kubiarkan dulu ibu menangis, agar beban yang menghimpit dadanya bisa sedikit berkurang. "Mana ya, Bu?" tanyaku kemudian setelah ibu menghapus air matanya. "Karena ayah mula, makanya ibu menangis tadi," sahut ibu. Lantas sebenarnya apa yang terjadi atas diri ayah? Desaku semakin penasaran. Tetapi ibu terdiam, kemudian menundukkan kepala. Beberapa sesepuh desa yang kukenal, seperti Mbah Kardi, Mbah Sudirun, Mbah Karta dan lain-lain, termasuk kepala desa Pak Soleh, juga terdiam diri dan hanya memandangiku. Kelihatannya mereka seperti bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ketika kutanyakan lagi di mana ayah, ibuku berpaling ke arah kamar. Kamar dalam rumah kami hanya ada 2. Yang satu dekat dapur, itu adalah kamar ayah dan ibu. Sementara kamar yang satu lagi, itu adalah kamarku. Aku segera berlari menuju kamar ayah. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu aku keluar dan masuk ke kamar sebelahnya, yaitu bekas kamarku. Dalam kamar itu sudah tidak ada lagi ranjangku dan lemari pakaian. Dan di sudut kamar yang sudah kosong itu, kulihat seekor babi agak menyandar ke dinding. Perutnya luka dan darah masih terus menetes. Yang mengherankan, pada sudut matanya tampak ada butiran-butiran air jernih. Aku pun kebingungan menyaksikan binatang tersebut. Kemudian aku membalikan tubuh, berjalan dengan tergesa-gesa untuk menemui para sesepuh desa yang duduk di atas tikar seperti layaknya orang yang akan kenduri. "Mana ayahku?" tanyaku setiba di hadapan mereka. "Apakah kau tidak menemukan di dalam kamar?" ujar Pak Soleh. Aku menatap kepala desa dengan perasaan diliputi keheranan. "Tak ada siapa-siapa di dalam kamar," kataku memastikan. "Yang ada hanyalah seekor babi."
Dialah ayahmu, ujar Mbah Kardi. Mendengar perkataan itu, kontan aku langsung melongo dan mata terbelalak. Apa? Ayahku menjadi babi? Tanyaku perlahan. Begitulah kenyataannya, An, ujar kepala desa. Kebetulan sekali malam ini kau pulang, bertepatan dengan kejadian yang telah menggegerkan desa kita. Jadi, selama ini ayahku itu seekor babi. Ulangku bagaikan tak yakin dengan apa yang terjadi saat itu. Iya, ayahmu ternyata siluman babi, dan dia tidak berdaya sekarang. Perutnya sudah terluka, ujar Mbah Kardi. Lantas apa yang membuat ayah menjadi seperti ini? Tanyaku. Kami tidak menyangka bahwa babi yang menyusup ke desa kita adalah babi siluman. Kami pun memburunya, mengepung untuk mengusirnya. Tapi binatang itu melawan. Karena itu, tidak ada pilihan lain lagi kecuali menombaknya. Dan kami terkejut sekali seketika menyaksikan babi itu tidak lari kemana-mana, melainkan ke dalam rumah kalian. Aneh bukan? Nah, dari keterangan Mbah Kardi barulah kami tahu bahwa babi itu adalah ayahmu, ungkap Pak Soleh. Aku masih penasaran, namun kenyataan itu tak dapat dibantah lagi. Kami sekarang sedang menunggu pemulihan jasad ayahmu, imbuh kepala desa. Kalau memang benar ayahmu siluman babi atau pemilik ilmu pesugihan babi ngepet, tentu dia akan berubah wujud kembali sebagai manusia normal. Tiba-tiba terdengar lagi peki ibuku yang memanggil-manggil nama ayahku dari dalam kamar. Bersamaan dengan itu kami menyerbu ke dalam kamar. Kemudian kami semua terdiam diri, memperhatikan dengan sesama apa yang bakal terjadi. Sementara itu ayahku, Subadi, tetap tak beranjak dari posisinya semula. Seperti saat pertama tadi kulihat. Keadaan terasa semakin mencekam ketika Mbah Kardi keluar dan masuk lagi sambil membawa dupa yang baranya tempurung pohon kelapa. Dupa itu diletakkan tepat di tengah-tengah pintu kamar. Kami pun segera menyingkir agak ke tepi, merapat ke dinding kamar. Ketika dupa terbakar dan asapnya menyeruak memenuhi kamar, kami mendengar suara tangisan ayahku yang sangat menyayat hati. Mbah Kardi lalu meminta segelas air putih yang di dalamnya dimasukkan daun waru dan ramuan lainnya. Ibuku segera membawakannya, kemudian diletakkan di depan pedupaan. Sementara Mbah Kardi terus berkomat kamit sambil memejamkan mata. Nasibmu telah ditentukan, Badi. Nasib yang kau pilih sendiri, ujar Mbah Kardi. Kemudian seperti berkata pada diri sendiri. Tak lama kelihatanlah perubahan sosok tubuh babi itu menjadi Subadi. Dan Subadi adalah ayahku. Namun luka di perutnya tidak hilang. Luka itu sangat parah, yang sudah merobek perut dan memutuskan usus ayahku. Apakah luka suamiku tidak bisa disembuhkan, Mbah? Tanya ibu kepada Mbah Kardi. Mbah Kardi menggelengkan kepalanya. Suamimu ini sudah tidak bisa bicara lagi, kata Mbah Kardi. Kini apa yang harus kita lakukan? Tanya ibu lagi. Mbah Kardi mengangkat pundak, lalu berkata, tak ada yang dapat kita lakukan untuk suamimu. Mendengar itu ibuku menangis lagi, sangat menyayat hati. Mas Badi, lihatlah, anakmu Andi sudah pulang, teriak ibuku. Ayah menatapku dengan pandangan sayu sekali. Bibirnya bergerak-gerak, seperti mengatakan sesuatu. Tapi suaranya tidak dapat kudengar lagi.
Yah, bangun ya. Ini aku Andi. Anakmu sudah lulus. Aku sudah menjadi sarjana. Seperti apa yang ayah inginkan, ucapku saat itu. Aku ingin ayahku gembira menyambut keberhasilanku, tapi dia tak dapat mengatakan apapun lagi, selain mengangguk-ngangguk dengan mulut terkatup rapat. Tak lama setelah ibu menjerit, ayah menutup mata untuk selama-lamanya. Perasaan malu bahwa ayahku babi siluman kubuang jauh-jauh ketika aku ingin menyempurnakan penguburannya. Kebetulan tak ada pula orang-orang desa kami, para sahabat dan handai tolan yang menyindirku. Mereka semuanya menyatakan ikut berduka cita dengan kematian ayahku, biarpun ayahku ternyata babi ngepet. Sesudah selamatan hari ketujuh, aku mendatangi Mbah Kardi dan kepala desa. Aku meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa ayahku. Selain itu, kepada mereka aku mohon doa restu, karena beberapa hari lagi aku akan pergi untuk memenuhi panggilan tugas yang ada di luar Jawa. Itulah sedikit cerita yang pernah aku alami. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan informasi di balik cerita ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.